Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Saya pastikan ya, semoga saja apa yang Anda rasakan di kesempatan kali ini saya juga bisa merasakan dengan baik dan nyaman, dan tentunya tetap terus bersemangat untuk melakukan apa saja yang menjadi sebuah keinginan kita dan cita-cita kita. Baik, kali ini barengan bersama saya Yohan Sasamudra yang akan temani Anda di Station Surabaya. Dan kali ini Ilovers ya, saya di program e-talk nanti sampai dengan jam 2 siang. Kali ini akan hadir bersama-sama kita teman-teman, tamu spesial saya yang kali ini sudah bersama saya di studio e-Station Surabaya, yang tentunya beralamatkan di Cito Mall lantai 3, tepatnya di area KD27. Nah, bagaimana actionnya e-Station? Silahkan ya, Anda bisa bergegas langsung saja menuju ke Cito Mall lantai 3 area KD27 Surabaya. Oke, lovers ya, siapakah tamu saya yang kali ini sudah bersama saya? Kita langsung saja menyapa beliaunya yang sudah ada di e-Station Surabaya. Sebentar ya. Assalamualaikum Pak Noval. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Noval? Alhamdulillah Pak Johansa, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Kelihatan di auranya Pak Noval begitu sangat memukau gitu. Amin, amin. Tapi di masa-masa pandemi seperti ini action Pak Noval tetap seperti biasa ya, Pak Noval ya. Betul Pak Johansa, apalagi ACT ini lembaga kemanusiaan. Yes. Nah, pas di Ramadan ini ya kita menyalurkan bantuan ya. Dan itu everyday gitu ya. Ya, kita ya, jadi benefit center lah di situ. Iya. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya Ilovers ya, bagaimana apa sih sebenarnya ACT ini? Tapi sebelumnya tadi Pak Noval Bunyamin ya, nama lengkapnya ya Pak Noval ya. Ini selaku Kepala Cabang ACT Sidoarjo ya. Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo. Ini kayaknya bukan orang Sidoarjo asli ini. Iya betul. Boleh dong. Dari mana ini asalnya? Saya asli Jakarta, saya Betawi Sunda ya. Oh, Sunda. Ya Betawi Sunda. Betawi Sunda. Saya lahir di Jakarta tapi di Jawa Timur sudah sejak tahun 96. 96 ya, cukup lama juga lepas gitu. Lepas kuliah 95, 96. Kuliah di Jakarta. Ya, 96 kerja di Unilever di Surabaya. Di Surabaya. Saya yakin pasti dapat ibu di Surabaya gitu ya mungkin. Betul ya. Betul sekali. Kalau nggak gitu nanti pulang nanti. Oke. Ya betul. Baik, Pak Noval ya, kita di siang hari ini mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai ini Pak Noval terkait dengan memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan dengan membantu saudara sebangsa. Dan kita nggak terasa nih ya Pak Noval ya, bahwa kita sudah masuk di putaran terakhir nih ya. Putaran terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Nah, ini kiat-kiat banyak sekali kegiatan ya pastinya ya ACT ya. Betul, nah, tapi sebelumnya Pak Noval, saya ingin sekali tahu apa sih sebenarnya ACT ini. Mungkin Ilover semuanya pengen tahu, dan jika nanti akan memberikan atau menyumbangkan ya boleh seperti itu ya Pak Noval ya. Nanti bisa menghubungi ACT atau seperti apa. Mungkin apa sih ACT itu Pak Noval? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, terima kasih Pak Johansa atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Sidoarjo. Ya. Jadi kalau untuk lembaga ACT sendiri ya, ACT itu merupakan lembaga kemanusiaan ya. Badan hukumnya berbentuk yayasan. Nah, kalau di Indonesia itu sudah sejak 16 tahun lalu. Jadi sejak tahun 2005. Ya, jadi dimulai dari bencana tsunami Aceh. Cukup lama juga ya. Lama. 2005 ya Pak. Jadi sudah 16 tahun alhamdulillah ya di Indonesia. Jadi memang platformnya pertama kali memang kebencanaan. Di banyak kebencanaan ya ACT alhamdulillah insyaallah hadir ya. Selalu pertama hadir di sana dengan pemerintah juga. Jadi ACT didirikan tahun 2005 itu, pendirinya, foundernya itu Bapak Ahyudin. Jadi orang Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, sampai sekarang beliau menjadi tetap menjadi founder dan jadi
pembina dari Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Nah, jadi alhamdulillah di Indonesia sendiri itu sudah ada 93 cabang, Pak Johan. 93 ya, sudah cukup banyak ya, 3 cabang. Nah, di Jawa Timur sendiri ya alhamdulillah dari 37 kabupaten yang ada di Jawa Timur, dari 37 kabupaten kota sudah ada 13 cabang. Nah, di Jawa Timur. Ya. Dan insya Allah targetnya memang sampai dengan Desember akan full 37 cabang ACT ada di Jawa Timur. Desember 2021 ya? 2021 ya. Berapa Pak? Itu 37. 37. Ya, memang lagi akselerasi nih. Percepatan kita lagi buka penerimaan karyawan ya untuk mengisi di tiap cabang seperti itu, mulai dari kepala cabang, partnership, markom, seperti itu. Jadi ya rata-rata tiap cabang tuh ada sekitar 6 orang lah sampai 7 orang tiap cabang seperti itu ya. Nah, untuk Sidoarjo sendiri memang termasuk cabang baru. Jadi awalnya itu di Jawa Timur itu baru ada 5 cabang ya. Jadi seperti Surabaya itu sudah 5 tahun, Malang. Surabaya sudah 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi dari 16 tahun Surabaya baru sudah 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, baru di tahun ini Jawa Timur itu buka 8 cabang. Jadi mulai dari Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Kediri, Pasuruan, Gresik, Jombang. Nah, itu sekarang sudah ada kepala cabangnya. Nah, jadi termasuk saya sendiri diamanahkan menjadi kepala cabang ACT Kabupaten Sidoarjo. Nah, seperti itu. Nah, memang kalau visi ACT ya itu seperti ada di website ACT ya, visi ACT adalah menjadi organisasi kemanusiaan global profesional ya. Kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Nah, jadi kita memang dunia, Pak. Nah, karena selama berkiprah ini sudah 62 negara yang kita kirim bantuan. Sudah 62 negara. Ya. 62 negara yang diberikan bantuan dari ACT, dari gitu ACT ya, Pak ya. Tentunya dananya digalang dari dana donasi publik. Jadi kita sudah kirim mulai bencana di kelaparan di Gaza, Palestina, Suriah, Rohingya, kemudian Yaman, ya, Libanon. Nah itu Somalia termasuk Afrika. Jadi kita bukan hanya bantuan pangan beras ya. Kita kalau kirim beras itu ribuan ton. Somalia, Palestina ya, juga kita bangun sumur di sana. Ada sumur, kalau sana kekeringan, kemudian kita ada pabrik roti di situ yang kerjasama dengan orang lokal, bangun apartemen di Palestina. Itu kita jadi efek dari peperangan yang menimbulkan bencana kemanusiaan. Nah, alhamdulillah ACT hadir di sana. Jadi bukan hanya kebencanaan, tapi juga kemiskinan, ya, kemudian kelaparan, gizi buruk, ya, sanitasi sampai pemberdayaan. Nah itu yang kiprah ACT itu, ya alhamdulillah ya diperlukan, ya, dibutuhkan masyarakat, apalagi setelah pasca pandemi ini ya, sudah 2 kali Ramadan kita di masa pandemi ya. Iya, 2 kali Ramadan. Makanya di ACT disebut aksi Ramadan 2.0. Aksi tanpa batas. Nah, kita punya slogan seperti itu. Ya, aksi Ramadan 2.0 artinya 2 kali Ramadan kita berada di masa pandemi, dan itu kita punya slogan aksi tanpa batas. Nah, seperti itu Pak Johan, pengantar. Iya. Jadi sudah cukup lama ya Pak Naufal ya, bahwa tahun 2025 ya atau 2005 ya, maksud saya. Ini Pak Ahyudin ya, dari Tasikmalaya yang mendirikan, dan actionnya sendiri sudah 93 cabang di seluruh Indonesia. Dan untuk di Jawa Timur ini memang ada 37 kabupaten kota. Progresnya ini semuanya tahun 2021 akhir. Iya, akhir terpenuhi semua ya Pak ya. Jadi bisa mengakses isu-isu kemanusiaan di lokal konten tiap kabupaten. Iya. Nah, itu karena tiap kabupaten sendiri punya keunikan sendiri ya, artinya dari sisi tingkat kemanusiaan dan tingkat kemiskinan serta bencana yang ada di situ. Itu seperti Malang kan sekarang ya sedang gempa kemarin itu cukup dahsyat juga. Dan alhamdulillah masyarakat ya, karena alhamdulillah ACT lembaga cukup amanah, jadi bantuan itu sangat deras alhamdulillah mengalir, dan kita distribusikan langsung ke masyarakat terdampak di yang Malang ini yang terakhir kan bencana. Sebelumnya kan yang di NTT itu juga sama ya, ACT kirim bantuan berupa beras lewat kapal TNI AL ya, dilepas oleh
Bu Hovifah juga dan Pangdam seperti itu. Termasuk awal tahun 30 Januari ya ACT juga mengirimkan kapal kemanusiaan berupa beras 1.000 ton ke Kalimantan Selatan. Sebelumnya sudah ke Majene dan itu dilepas oleh Bu Hovifah juga. Gitu. Dan Pangdam termasuk juga dari kepolisian hadir di situ. Yeah. Jadi memang setiap ada kebencanaan, alhamdulillah tidak begitu lama ACT mengumpulkan bantuan itu kita kirim dan itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi menyambut baik, makanya dilepas oleh Bu Hovifah. Seperti itu. Ya, Ilafors ya. Kalau Anda ingin menanyakan segala sesuatunya program-program dari ACT itu sendiri, ataupun juga Anda ingin memberikan sumbangsi bantuan untuk para korban yang nanti akan disalurkan dari ACT, nah Anda bisa kontak di 081361861247. Di sini saya masih berikan kesempatan buat Anda karena perjumpaan kita di siang hari ini masih cukup lama ya. Kita masih dalam perjalanan 10 menit ini, nggak terasa itu ya Pak. Jadi waktu kita masih lama gitu. Ya, oke, Pak Noval. Pak Noval sendiri sebagai kepala cabang ACT Sidoarjo. Nah ini program untuk tahun ini apa ini Pak Noval? Di Sidoarjo ataupun mungkin bisa keluar kota gitu atau gimana Pak Noval kalau di program ACT? Oh ya, oke. Jadi memang ACT dibentuk di tiap kabupaten ya, agar masyarakat di kabupaten itu merasakan ya benefit dari keberadaan ACT ya, terutama untuk menangani isu-isu kemanusiaan ya, terutama isu selain kebencanaan juga isu kemiskinan, gizi buruk, sanitasi dan pemberdayaan. Nah, untuk program sendiri banyak Pak, kita ada lebih dari 20 program ya. Dan ini di luar program yang di luar negeri ya. Di luar negeri kita juga ada, selain Palestina juga ada program ke sana. Cuma program kita salah satu masterpiece-nya itu ya selain pemberdayaan. Jadi contoh misalkan di Sidoarjo ya. Jadi di Sidoarjo kita yang paling utama sekarang di Ramadan ini itu kita operasi beras gratis ke pesantren. Nah, kita sebut itu OBG. Jadi kita punya slogan itu, induknya itu gerakan sedekah pangan Ramadan. Ini di pesantren ya Pak ya? Ya, jadi GSPR itu bukan pesantren, banyak nih contohnya pesantren. Yeah. Nah, jadi ada program itu gerakan sedekah pangan Ramadan. Nah itu dari pusat. Nah implementasinya itu salah satunya ke pesantren. Jadi kita bagi-bagi beras ya, operasi beras gratis ke pesantren, ya masjid, kaum duafa, janda miskin, anak yatim. Nah itu segmen-segmen kita. Jadi kita bagi beras gratis ke sana, yaitu dalam program gerakan sedekah pangan Ramadan. Kemudian juga kita bagi-bagi juga air minum gratis, yaitu di masjid ya, di masjid-masjid ya. Kita kemudian juga di institusi ya, di kepolisian, di kantor TNI juga kita bagi ya, di kantor pemerintahan dan terutama masjid. Jadi total selama 4 bulan Pak Johansa kita sudah keluar beras itu hampir 8 ton dalam 4 bulan. Jadi sehari beras keluar 2 ton, jadi 2000 kilo. Total pesantren yang sudah dan tempat peribadatan lain kita sudah hampir 70 titik kita bagi bantuan beras ya. Bukan hanya beras ya, kita juga kirim kemarin itu semenjak Januari, Februari, Maret itu kita kirim ke Tela. Kita kirim ke Tela dari Pacet. Nah, jadi kenapa kok Pacet? Nah, ini juga unik nih. Jadi di Pacet itu, jadi karena kita melihat isu-isu kemanusiaan di tiap daerah, jadi contoh di Pacet ya. Kenapa ketela dari Pacet? Jadi harga ketela di Pacet itu drop sampai Rp200 per kilogram, dan alhamdulillah ACT membeli ke petani 1.000. Jadi petani happy gitu ya, bersyukur ya, keluarganya bahagia. Nah, sehingga bisa mensejahterakan petani ketela di Pacet Mojokerto. Nah, hasil dari situ setelah dipanen kita kirim ke semua pesantren-pesantren, masjid ya, komunitas yang ada di Jawa Timur. Seperti itu Pak, salah satu pembagiannya ya. Jadi selain beras, pesantren, masjid, anak yatim, anak pelantar, janda miskin, kaum duafa, juga anak-anak disabilitas. Dan terakhir Pak, yang kemarin kita lakukan itu pemberdayaan. Jadi UKM.
Oh, dibuka juga ya untuk UKM itu ya. Jadi kita ngasih modal wakaf, jadi pinjaman tanpa bunga, tanpa administrasi, tanpa potongan, itu kita kasih ke orang yang terdampak. Ada 3 syaratnya. Pertama dia kepala keluarga, yang kedua terdampak pandemi, ya, yang ketiga syarat ketiga dia punya usaha sudah berjalan setahun. Nah itu kita cari, kita asesmen ya. Nah, kalau di Sidoarjo saya bekerja sama dengan Kadin Sidoarjo. Nah, jadi Kadin karena di situ banyak pendamping UKM yang bersertifikasi. Nah, kita kerjasama dengan lembaga itu dan mereka mencari penerima manfaat yang tadi saya sebutkan tadi, yang terdampak. Nah, itu kita berikan kepala rumah tangga gitu ya. Terdampak pandemi dan itu. Nah, jadi langsung aksi nyata, langsung kita kasih modal supaya ekonomi bergerak, Pak. Boleh dong, Pak. Berapa itu besarannya, Pak? Nah, besarannya untuk tahap awal ini baru 1 juta, Pak. 1 juta. Jadi memang kita meratakan tiap orang 1 juta. Memang kita cari yang benar-benar terdampak. Jadi usaha orang jual pentol, jual cilok, jualan sayuran. Nah, itu Pak yang benar-benar dia terdampak dan itu rentan miskin. Dan itu kita bantu itu. Kita bantu pinjaman tanpa bunga dan mereka cicil selama 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, jadi nanti pendamping itulah yang akan mendampingi mereka bagaimana memanage usaha sehingga dia bisa produktif. Nah, jadi wakaf modal ini memang juga membantu program pemerintah juga dalam hal ini pemerintah kabupaten. Nah, jadi memberantas kemiskinan gitu ya, Pak ya. Itu, Pak. Karena contoh di Sidoarjo sendiri selama pandemi itu ada 11 pabrik keluar dari Sidoarjo. Nah, itu Pak, itu kan pasti menimbulkan ada kerawanan sosial di situ karena ada pengangguran dan banyak sekali masalah-masalah dan akan muncul dan banyak. Contoh data yang saya dapat, Pak ya. Di Sidoarjo itu kan ada 2,2 juta penduduk, Pak ya. Nah, dan itu 119.000-nya itu miskin. Itu data sebelum pandemi. Dan saya yakin dengan ada pandemi itu bisa naik, bisa hampir setengahnya, Pak. Jadi memang efek pandemi ini cukup terasa dan makanya alhamdulillah ACT hadir ya, bisa dalam hal ini membantulah mereka sedikit urusannya supaya pangannya tercukupi. Seperti itu, Pak. Nah, itu ya Pak Naufal ya, program yang ada di Kabupaten Sidoarjo ya, Pak ya. Dan ternyata banyak juga ya program-program diantaranya tadi mengentas kemiskinan melalui UKM ya, Pak ya. Dengan syarat-syarat tadi ini yang mungkin tertarik bagi e-lovers yang lainnya. Mungkin ada masyarakat atau tetangganya yang ingin mendapatkan mendapatkan bantuan modal pinjaman gitu ya, dan tanpa ini ya, tanpa bunga ya, Pak ya. Riba nanti, Pak. Gimana? Riba nanti. Ya, terus gimana, Pak? Ini kalau teman-teman pengen, ini ngomong yang satu ini ya, Pak ya, untuk teman-teman yang pengen buka usaha UKM, sudah punya usaha sendiri, harus punya usaha dulu. Sudah punya usaha dulu ya, Pak ya. Sebelumnya. Ini bagaimana untuk bisa menyodorkan, menawarkan atau ke ACT ini? Jadi jika untuk kebetulan ini kan gerakan nasional, Pak ya. Nama itu Gerakan Nasional Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia, GNWM UMI. Ya, Gerakan Nasional Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Jadi karena ini bersifat nasional, masif, hampir di semua cabang itu ada gerakan ini, Pak. Ada gerakan ini. Ya, kalau untuk Sidoarjo sendiri, ACT cabang Sidoarjo itu bekerja sama dengan Kadin Sidoarjo. Jadi jika ada e-lovers ya yang sudah punya usaha kecil ya, baik itu jualan makanan, minuman ya, atau kedai kopi kecil ya, atau termasuk usaha jasa pun ya, itu bisa mengajukan ke ACT Sidoarjo. Jadi ACT cabang Sidoarjo berkantor di Ruko di Jalan Kartini nomor 70D ya, Kelurahan Sidoklumpu ya, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, di depan Polresta Satlantas Sidoarjo. Mungkin jadi, bisa diulangi, Pak, di alamatnya di mana, Pak? Ya, jadi alamat kantor cabang Sidoarjo ya itu berada di Jalan Kartini. Jalan Kartini ya. Nomor 70 Delta 70D. Ya, Kelurahan Sidoklumpu ya, Kecamatan Sidoarjo. Sidoklumpu. Ya. Kecamatan Sidoarjo itu persisnya di depan kantor Satlantas
Polresta Sidoarjo. Jadi pas di depan pintu gerbang pas Satlantas itu ya, itu jadi kalau orang bikin SIM, ya, perpanjang SIM, buat SIM, itu pasti ke situ kalau Sidoarjo. Dan itu kita di depan. Jadi kalau ngetik di Google Map ACT Sidoarjo itu sudah ada, Pak. Langsung ke detect. Atau ngetek Satlantas Sidoarjo itu di depannya. Nah, seperti itu. Nomor teleponnya boleh di-share? Nomor teleponnya karena kita pakai hotline sebentar, Pak ya. Ya atau online-nya saja gitu, Pak. Online. Jadi kita bisa lihat di IG di act.sidoarjo, act.sidoarjo. Gimana? Tolong ulang lagi, Pak. Ya, IG-nya act underscore Sidoarjo ya. Oke. Seperti itu bisa lihat, itu juga ada program-program kita di situ, dan di situ ada nomor kita punya care line juga ada di situ. Semuanya khusus Sidoarjo. Lengkap di situ ya di IG ya. Ya, lengkap di situ ada di IG ya, termasuk kita punya FB, Twitter, YouTube ada di situ ya. Ya, alhamdulillah baru 2 bulan IG ACT Sidoarjo sudah 1.600 subscriber. Itu murni. Jadi luar biasa nih Markom. Siapa sih Markomnya, Pak? Markomnya ini luar biasa ini, anak muda ya? Anak muda di ACT Sidoarjo itu hampir 80% itu usianya di bawah 25 tahun, Pak. Yang baru lulus kuliah. Jadi beliau hadir juga di sini. Hadir di sini. Masya Allah, Ustazah Lina. Ustazah Lina Josalinka, Masya Allah. Jadi memang ya ini fenomena, Pak ya. Jadi anak muda yang tergabung di lembaga kemanusiaan itu jarang. Jadi alhamdulillah ACT diminati anak-anak muda yang baru lulus untuk bergerak di lembaga kemanusiaan, Pak. Alhamdulillah, dan ini saya pikir cukup bagus fenomena ini karena langsung berhubungan dengan masyarakat yang terdampak kemiskinan, Pak. Seperti itu. Dan biasanya anak-anak muda itu kalau disuruh untuk terjun di dunia sosial agak mikir-mikir gitu dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata ini Ustazah Lina ini memberikan motivasi buat para generasi muda milenial sekarang. Iya, betul. Jadi saya jangan takut miskin gitu ya, Pak. Jangan takut ya. Jadi kita udah ditakdirkan manusia ini ya sempurna dan tinggal bertebaran di muka bumi untuk menjemput rezeki. Nah, di situ sudah ada, Pak, tinggal dijemput. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya kemarin juga sebelum ini Mbak Novel, sebelum kita jumpa di sini gitu ya, Mbak Novel ya, memang saya di WhatsApp sama Ustazah Lina melihat dari bahasa-bahasanya sendiri, Ustazah ini begitu luar biasa sekali semangatnya gitu ya. Jadi Pak Johansa di Sidoarjo sendiri, saya kan ada karyawan itu 7 di bawah ya, tim saya ya. Itu Sidoarjo 7 ya? 7 ya, sama saya 8 ya. Itu muda-muda, jadi mulai dari CRO-nya masih 22 tahun, kemudian head of volunteer masih muda-muda rata-rata baru lulus kuliah, dan mereka langsung terjun di aksi kemanusiaan. Luar biasa. Saya nggak berani kalau Ustazah Lina berapa usianya, nggak berani saya. Nanti Ilafur pada tahu semuanya. Tapi intinya muda ya. Muda ya, kecuali kepala cabang ya. Tapi saya nanti juga akan mengundang Mbak Lina ini ya untuk berdampingan sama Masya Allah. Pak Novel. Siap. Bak ini mutu-mutu aja gitu, enggak juga gitu. Enggak juga ya. Ya, balik lagi Pak Novel di program ACT sendiri, dan banyak sekali ya yang sudah memberikan perhatiannya kepada ACT. Dan sejauh ini kalau kita berbicara di Sidoarjo terlebih dahulu ya, skup di Sidoarjo, respon dari masyarakat Sidoarjo ini seperti apa ini, Pak Novel, dengan hadirnya ACT Sidoarjo yang sudah 4 bulan? Ya, Pak Johansa, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Nah, nih. Jadi di Sidoarjo ya, semenjak kita 1 Januari ya peresmian ada kantor cabang ya, alhamdulillah ini langsung bertepatan dengan bencana nasional di Kalimantan Selatan ya, bencana gempa banjir di Kalsel dan gempa di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat. Itu pas di situ. Dan animo masyarakat, alhamdulillah kita itu sudah terkumpul, kita mengirimkan kita mengirimkan 3 truk langsung dilepas sama PJ Bupati waktu itu, Pak Hudiono, PLT Bupati Sidoarjo, langsung dilepas oleh beliau. Dan juga donasi cukup banyak terkumpul, ya, luar biasa. Jadi kita sudah hampir 200 mitra dalam 4 bulan ini, lebih dari 200 mitra, jadi hampir 250 mitra ya,
per hari ini yang sudah mendonasikan ya, baik itu donasi uang, ya, infak sedekah, ya, juga sembako. Jadi sudah cukup banyak. Jadi kalau 4 bulan dibagi 250 artinya sehari 60. Sehari 60, sehari bisa 2 orang. Dan 1 orang bisa transaksi lebih dari 2-3 kali dalam sebulan. Jadi alhamdulillah kalau untuk animo masyarakat ya. Karena ACT cukup dikenal sudah 16 tahun ya. Dan selama ini orang Sidoarjo itu menyumbangnya lewat Surabaya. Oh, nah, biasanya lari ke Surabaya. Ya, karena sudah 5 tahun. Semenjak hadir di Sidoarjo, nah, alhamdulillah cukup banyak, terutama jemaah-jemaah masjid ya. Contoh lah saya sebutkan di Permata Mandika itu ada Masjid Nurul Iman. Itu warganya dalam tempo 4 hari menggalang dana itu sembako bisa sampai 1 truk. Luar biasa. Ya, kemudian Ihya'ul Qulub di Mandiri Residen di Krian ya. Juga sama ya. Jadi jemaah-jemaah masjid dan juga komunitas seperti dari Kadin Sidoarjo ya, Kamar Dagang Industri Sidoarjo, kemudian OKOC Syam, UMKM, kemudian juga mitra-mitra kita IWAPI Sidoarjo, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Erlangga cabang Sidoarjo. Nah, itu contoh mitra-mitra kita yang turut bersama-sama ya, bersama ACT itu menuntaskan setiap permasalahan kemiskinan kebencanaan. Ya, juga ada beberapa restoran yang menginfakkan keuntungannya seperti Kaki Limastik, M2M itu yang mereka menyumbangkan. Jadi menyumbangkan berapa persen keuntungannya infak di jalan Allah. Wah, itu luar biasa. Jadi masyarakat yang makan di situ juga turut berinfak. Nah, jadi kita melakukan penggalangan donasi lewat mitra-mitra seperti itu, Pak. Mitra-mitra strategis kita. Dan alhamdulillah ya, kalau di nasional Pak ya tahun lalu kita sudah terkumpul hampir 500 miliar Pak. 500 miliar? Ya, lebih untuk penggalangan donasi yang kita terima Pak. Ya, untuk Sidoarjo sendiri alhamdulillah kita per bulan ini ya, uang sama donasi sama sembako kita sudah di angka 600 juta. Baru 4 bulan Pak. Baru 4 bulan 600 juta. 600 juta. Ya, kalau nasional kita tuh kalau tahun lalu kita sudah di angka 500 lebih Pak miliar. Yeah. Jadi ACT memang salah satu lembaga filantropi ya, ya terbesar di Indonesia. Nah, makanya peran dari Markom ini cukup strategis karena itu tadi menyiarkan ya, mendakwakan ya lewat. Jadi ACT itu punya ACT TV ya di pusat. Nah, kalau di cabang itu masing-masing biasanya wajib punya IG-nya ACT per kabupaten, FB, TikTok, YouTube, ya, Twitter dan lain-lain semua sosial media. Jadi alhamdulillah responnya cukup bagus ya. Dan tadi saya sampaikan kita sudah ke hampir 70 pesantren, masjid, institusi ya, yayasan anak yatim itu kita support Pak ya, terutama untuk pangan ya. Ya, seperti itu. Apalagi buka puasa ini ya, kita hampir beberapa pesantren kita adakan iftar Ramadan. Di pesantren khususnya pesantren anak yatim. Ya, jadi untuk berbagi. Nah, Pak Novel, ini saya juga sempat curi-curi pandangan ini melalui webnya dari ACT Sidoarjo ini ya. Oh iya. Ternyata actionnya juga luar biasa sekali ya. Boleh saya tampilkan ya ini Pak Novel ya? Yang mana tuh Pak? Saya tampilkan webnya Sidoarjo ACT. Yeah. Nah, ini pencapaian lumayan gede ya untuk pencapaian Indonesia Dermawan. Oh iya. Iya, dan ini kan tampilannya kalau nggak salah benar ya Mbak Lina ya. Kuatkan doa, jauhkan dari kikir, kuatkan umat dengan zakat mal di bulan Ramadan. Iya. Luar biasa sekali. Seperti itu. Kita banyak program kita di Inder itu Indonesia Dermawan kita ada. Ini di Inder Sidoarjo ya Pak ya? Iya, kita ada 60 program, 60 poster digital yang naik dan konten lokal itu kita ada 5 yang kita naikkan konten lokal. Terutama mengenai anak berkebutuhan khusus, janda miskin, kaum duafa. Nah, itu kita naikkan konten-konten lokal yang ada di Sidoarjo. Kalau YouTube-nya apa Mbak Lina? Mungkin bisa dituliskan Mbak Lina. Saya carikan, kita tampilkan juga nih Mbak Lina, Mbak. Saya sedikit tambahkan Pak. Jadi yang bencana kapal KRI 402 Nanggala, ACT juga memberikan santunan ke 53 keluarga korban itu 10 juta Pak.
Oh, alhamdulillah. Keluarga ya. Kita tadi ASI kemarin tanggal 2 Mei kemarin di Gahadi pemerintah provinsi dengan Bu Viva. Oh, gitu. Jadi kita kasih sana, dan sebelumnya kami juga, saya sendiri turun ya, memberikan bantuan beras ya, itu 100 kilo per keluarga ya, dan 50 dus air minum. Jadi 53 keluarga para syuhada ya, para patriot pejuang penjaga laut NKRI ya, 53 keluarga syuhada itu kita selain uang tunai 10 juta juga kita kasihkan beras dan air minum untuk kebutuhan mereka mengadakan acara ya tahlilan atau apa. Nah itu beras dan airnya disupport langsung dari aksi cepat tanggap, Pak. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Ya. Ini ya Mbak Lina ya. Ini salah satunya actionnya dari teman-teman ACT ya. Iya. Sebentar Pak, yang ini banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah disalurkan dari ACT ya. Iya. Yang salah satunya kemarin korban KRI 402 Nanggala itu yang terakhir kita memberikan bantuan ya kepada keluarga, dan saya langsung bertemu dengan anak dan istri dari para syuhada. Wah, luar biasa. Mereka tabahnya ya, mereka tegar ya, dan mereka bangga bahwa suaminya atau ayahnya itu menjadi pahlawan. Luar biasa. Ya, insya Allah husnul khotimah ya, mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ini kalau saya melihat dari tampilan ataupun juga action dari ACT sendiri, ini di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kemarin ini. Yeah. Ini bantuan para dai tepian negeri. Iya benar ya, judulnya seperti itu ya. Betul. Itu di mana sih Pak itu, Pak? Nah, jadi kita memberikan bantuan ya. Ini kita lagi galang dana untuk sahabat-sahabat dai, pengajar tahfiz Quran, guru Quran yang tidak dibayar, Pak. Jadi kebanyakan itu yang mereka mengajar Al-Quran, agama, yaitu kebanyakan anak yatim. Jadi, kita support pangan ya. Kalau pangan kita kasih, Pak. Iya. Ya, air, beras ya, termasuk juga tadi barusan sebelum ke sini saya ke salah satu lembaga Baitul Quran mengasih bingkisan ya makanan gitu kan untuk para guru ya, ustazah dan ustadz di salah lembaga-lembaga Quran. Seperti itu, Pak. Jadi dai-dai ya yang terutama di pinggir-pinggiran yang tidak, yang dalam tanda kutip ya, kita tahu lah guru ngaji kan dibayarnya kecil, Pak. Masya Allah. Jadi saya melihat ini fenomena juga, dan alhamdulillah ACT turut memikirkan karena padahal yang tanya nanti di akhirat yaitu Al-Quran. Saya nggak berani, Pak, kalau sudah berbicara soal akhirat. Nah, jadi kalau di ACT seperti ini, Pak Johnson. Jadi kalau kita ya ada orang nyumbang, ya, kita selaku amil zakat atau wakif ya, kita nazir ya, menerima wakaf dari para wakif, itu terus kita salurkan kepada yang berhak. Ya, pahalanya sama dengan yang memberikan. Dan nanti tanda kutip seperti ini, ya, kita menyelesaikan urusan mereka di dunia, pangannya apa ya, kebutuhan pokoknya. Tapi nanti secara nggak langsung mereka akan menyelesaikan urusan kita di akhirat, karena mereka akan bersaksi ya di yaumil akhir bahwa mereka dibantu oleh para sahabat dermawan dan termasuk ACT yang menjembatani itu. Jadi ini luar biasa. Semangat tadi saya bilang, saya salut dengan anak-anak muda ya yang melamar ke ACT, dan itu mereka langsung terjun di aksi kemanusiaan yang bisa dibilang 24 hours, Pak. Iya. Mereka jam kerjanya. Karena setiap ada aksi kemanusiaan bencana alam itu tidak ngelihat jam. Jam bencana alam tuh nggak dari jam 8 sampai jam 5. Biasanya datang malam. Enak kalau di schedule gitu. Jadi, nah mereka juga, kita ada relawan kita punya sayap buat kerelawanan, itu namanya MRI. Masyarakat Relawan Indonesia yang membantu mengimplementasikan program-program kemanusiaan dari ACT. Iya. Oke, Pak Novel, kita coba untuk melihat actionnya teman-teman dari ACT Sidoarjo. Yeah. Ini yang tadi sempat saya lihat, ini Hari Pendidikan Nasional, bantu para dai di tepian negeri. Yeah, seperti betul. Apa sih ya? Kita saksikan dulu ya, Pak Novel ya. Yeah. Semoga ilmu yang engkau
sepanjang hidup ini. Indah terbalas jasamu, indah terbatas budimu. Iya, luar biasa sekali nih Pak Naufal. Teman-teman begitu apa ya, simpatinya kepada para guru ya, sahabat dai, khususnya para dai yang mengajari Al-Quran atau ngaji gitu ya Pak ya. Dan itu sangat luar biasa sekali gitu, bisa memberikan bantuan kepada mereka ini ya Pak ya. Nah Pak Naufal, mungkin e-lovers yang lainnya yang ingin memberikan apa ya, rezekinya untuk infaknya, sedekahnya, kepingin menyalurkan ke ACT, ini lewat mana sih Pak Naufal? Mungkin bisa disampaikan ini Pak Naufal. Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi ya ACT ya karena lembaga filantropi ya, jadi mengelola filantropi. Jadi jika ada e-lovers ya, sahabat dermawan semua yang dirahmati Allah, jadi jika ingin bersedekah, infak atau zakat ya, atau wakaf ya, bisa disalurkan ke rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 88-05-671 ya, atas nama Aksi Cepat Tanggap. Ya, saya ulangi lagi, jadi bisa disalurkan ke rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 88-00000671 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah bantuan itu kita kelola dan kita akan berikan kepada masyarakat yang terdampak, terutama kaum duafa, fakir miskin, ya, anak terlantar, juga anak yang berkelainan disabilitas ya, seperti itu. Jadi sampai kita pun pernah mendatangi orang dengan gangguan jiwa Pak Yohan. Itu di daerah Sambibulu, ke desa Sambibulu di kecamatan di Trosobo ya, itu kita support. Jadi kita lihat ada orang ya gila, orang dengan gangguan jiwa, terus dibina di sana, belum sembuh masih pengobatan, kita datangi, kita kasih ya dukungan moral, kita kasih beras, minyak, kecap, kan kebetulan yang dijual di sana jualan pentol. Jadi sampai sana Pak, kita mendatangi. Jadi kita tuh, akses kita tuh, setiap kita dengar ada sesuatu yang butuh bantuan, nah sampai waktu bulan lalu ya, sebelum Ramadan ya, itu kita kasih bantuan ke tour guide, para pemandu wisata Pak. Jadi selama ini yang luput dari bantuan dari orang-orang selama ini kan orang pemandu wisata, pada itu paling terkena dampaknya. Dan itu kita bekerjasama dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia Sidoarjo, itu ada 22 orang yang terdampak Pak. Jadi mereka kehilangan pekerjaan gara-gara pariwisata udah loss ya, drop ya, perhotelan, pariwisata, tempat hiburan ya. Nah itu kita kasih bantuan Pak, berupa beras, minyak goreng, dan itu jadi kita sasaran sampai ke situ Pak. Bukan hanya anak yatim aja, tapi anak duafa, tapi juga efek dari pandemi ini. Seperti itu. Jadi semua mungkin bisa dibantu ya Pak Naufal ya, karena memang apalagi di saat-saat kondisi pandemi ini ya cukup luar biasa sekali gitu ya, berat sekali gitu ya. Nah, saya ngelihatnya, aduh itu kalau boleh dilihat mungkin ya mohon maaf ya, mungkin angka perceraian cukup tinggi Pak. Iya benar, karena faktor ekonomi. Ekonomi anak juga, waduh kebutuhan ya tahu sendiri lah ya, ojek aja anak sekolah tutup kan, itu pun cukup memangkas juga tuh kan. Jadi luar biasa. Dan alhamdulillah kami yang di ACT merasakan betul merasakan betul bahwa wah ini ya Allah memberikan pertolongan melewati ACT, dan tentunya dengan bantuan infak sedekah dari sahabat dermawan semua. Nah, sekali lagi Pak Naufal, mungkin bisa sedikit disampaikan mungkin para dermawan yang ingin menyalurkan rezekinya untuk sodako, apalagi di saat-saat bulan terakhir ya, di hari-hari terakhir ya, di bulan Ramadan ya, 1442 Hijriah. Semoga saja ini bukan bulan terakhir, nanti kita tahun ngeri lagi nih Pak. Bisa menyalurkan rezekinya ini ya, silakan saja melalui kemana Pak? Mungkin sekali lagi bisa disampaikan. Jadi untuk para sahabat dermawan semua, e-lovers ya, bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya itu ke ACT melalui rekening Bank BNI Syariah
ya dengan nomor rekening 8800000671 ya, atas nama Aksi Cepat Tanggap. Atau bisa juga datang ke kantor ACT Sidoarjo di Jalan Kartini nomor 70D, Kecamatan Sidoarjo, depan Satlantas Sidoarjo. Atau jika tidak bisa, ya bisa menghubungi WhatsApp ya di 0817 001 8883 ya untuk kita jemput. Ya. Oh, bisa penjemputan bisa, ini ya? Bisa ya. Jadi berapa, Pak? Ya 0817 0817 yes. 001 001 8883 883 ya 0817 001 8883. Nah jadi bisa 3 cara itu, bisa transfer, ya. Bisa datang ke kantor, atau jika banyak juga yang minta dijemput Pak. Ya. Mas tolong, ini ada bantuan ya 53 paket makanan. Nah itu kita jemput, dan itu langsung besokannya, kalau makanan langsung hari itu kita bagikan ya, terutama ke panti asuhan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau melihat 10 hari terakhir ya, seperti ya hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, jadi jika kita membantu saudara kita ya yang kekurangan ya itu pahalanya lebih baik dari setahun beriktikaf di masjid. Yeah. Jadi luar biasa Pak. Jadi membantu saudaranya ya itu lebih baik daripada beriktikaf setahun di masjid. Jadi luar biasa. Dan pada masyarakat nanti Pak ya, itu kita akan dinaungi oleh sedekah yang kita lakukan. Jadi di hadis Rasulullah juga ya, ada hadisnya mengatakan ya, lindungilah keluarga kamu dari neraka meskipun lewat sebutir kurma. Jadi luar biasa, apalagi kita berinfak lebih dari itu. Sebutir kurma kan murah sekali. Nah, tentunya pahala di bulan Ramadan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di 10 hari terakhir. Ya, tentunya kita menjemput ya untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini memang tidak semua orang ya. Dan kita ya seperti ibaratkan sebagai seorang pelari nih Pak Johan, seorang pelari. Ya, ini sudah di lap terakhir, di lap 10 hari terakhir. Biasanya kalau pelari profesional ngelihat garis finish di depan itu makin cepat. Pengen cepet-cepetan sampai gitu ya. Dan semakin tenaganya dikerahkan. Sama dengan jika kita di 10 hari terakhir ini, kita sedekahnya, qiyamul lailnya, sholat malamnya, harus sholat duhanya, gitu ya. Tilawahnya itu seperti itu. Jadi alhamdulillah ACT setiap pagi pun kita selalu tilawah Pak. Alhamdulillah. Selalu seperti itu. Jadi kalau ya ibarat seorang atlet profesional pelari ngelihat 10 hari terakhir, ngelihat garis finish depan, nah itu makin kenceng dan mereka yakin lebih giat gitu ya. Nah itu sama seperti orang melakukan sedekah atau amal jariah lain. Nah itu Pak. Bukan terus santai-santai atau apa-apa gitu ya, karena wah Lebaran tiba gitu ya, enggak ya, tapi harus meningkatkan ibadah, baik itu ibadah sholatnya ataupun juga sedekahnya ya. Memang di bulan-bulan terakhir itu sedekah sangat luar biasa sekali pahalanya ya Pak Novel ya. Karena dilipat gandakan, apalagi tadi ya di 1000 amal Qadar kan sama dengan 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan dan di Al-Baqarah juga itu dilipat gandakan 700 kali lipat Pak. Jadi luar biasa. Jadi kita yang penting itu tadi keikhlasan. Ya, insya Allah itu akan dicatat Allah ya sebagai amal jariah kita. Makanya kenapa kita salah satu memberikan bantuan itu ke pesantren, tahfiz Quran, dan itu akan jadi amal jariah. Duafa, ya anak-anak yatim. Nah itu yang kita support Pak. Ya, karena itu tadi saya tidak langsung membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, dan ACT hadir di situ Pak. Seperti itu. Baik, Ilovers ya, itu tadi sebuah perbincangan yang sangat menarik sekali. Kalaupun memang ada di antaranya Anda ingin menyalurkan rezekinya, tidak salah kalau Anda bisa memilih ACT, dan kali ini ACT Sidoarjo memberikan seluas-luasnya untuk Anda untuk bisa menyalurkan rezekinya atau sodakonya, apalagi di saat-saat bulan atau hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Anda bisa saja menghubungi Jalan Kartini, kantornya ya Pak Nafa ya? Kantor cabang. Jalan Kartini nomor 70D ya, 70D kali Sidoklumbu, Kelurahan Sidoklumbu.
Klumpuk ya, Sidokelumpuk. Kelurahan Sidokelumpuk Sidoarjo, atau Anda langsung saja IG-nya bisa melihatnya di ACT_Sidoarjo. Sidoarjo, Atau juga Anda bisa call WhatsApp ya. Anda bisa melalui 081 7001 8883. Sekali lagi di 0817 001 8883. Benar ya, begitu ya Pak ya. Baik, itu ya e-lovers ya. Semoga apa yang menjadikan niatan kita ini senantiasa mendapatkan sebuah pahala yang begitu besar. Apalagi ACT Sidoarjo atau teman-teman dari ACT ini memberikan peluang buat kita semuanya untuk bisa memberikan sesuatu dari diri kita ini untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Tentu dengan bantuan itu bisa meringankan beban penderitaan dari orang itu ya, orang yang susah itu tadi ya. Baik, Pak Naufal, sebelum di akhir perjumpaan kita, saya juga ingin tahu sih siapa sih sebenarnya generasi milenial yang pengen atau yang berkecimpung di dunia sosial di ACT. Boleh ya? Boleh dihadirkan ya. Dihadirkan. Siapakah dia e-lovers? Ini dia ada Mbak Lina atau Ustazah Lina. Ustazah Lina. Ustazah Lina. Masya Allah. Duduk di sana. Ya maskernya kelihatan. Wah. Masya Allah. Ini tim saya ini luar biasa ini. Timnya juga ya. Iya. Ya, ini dia e-lovers ya. Kalau tadi Pak Naufal ini sebagai kepala cabang ACT Sidoarjo, dan ternyata Pak Naufal ini memiliki tim yang luar biasa, yaitu teman-teman milenial ya, yang ingin sekali berkiprah di dunia sosial kemanusiaan ya. Nah, ini dia. Apa kabar? Assalamualaikum Mbak Lina. Sorry. Baik. Gimana kabarnya Mbak Lina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Mbak Lina apa ya, begitu semangat sekali ya Mbak Lina ya untuk terjun di dunia kemanusiaan gitu ya. Iya. Jangan khawatir, Mbak Lina nggak akan miskin gitu ya. Tetap menambah kaya gitu jiwa raganya Mbak Lina. Ya gitu ya Mbak Lina ya. Iya. Ini kayaknya didampingi sama Pak Naufal ini. Mbak Linanya agak sedikit ragu. Tapi mungkin bisa disampaikan Mbak Lina kepada teman-teman milenial yang apa ya, bisa memberikan motivasi sedikit kepada teman-teman milenial, jangan takut terjun di dunia kemanusiaan. Silakan Mbak Naufal. Mbak Naufal sama Mbak Lina. Oke, terima kasih Pak Yohan atas waktunya. Jadi walaupun masih muda ya, apalagi di dunia kemanusiaan yang tanpa batas, bahkan ketika kita mempunyai waktu 24 jam, kalau di dunia kemanusiaan kita memiliki waktu 25 jam. Karena setiap saat, apalagi saya selaku Markom ya, marketing communication, setiap hari itu harus update. Jadi di media-media kita, di IG, di Twitter, di TikTok, kita harus update bagaimana keadaan terutama di lokal Sidoarjo sendiri, seperti itu. Jadi di waktu yang tidak terbatas itu, setiap langkah kita ya, apalagi masih muda, tidak hanya kita jalan-jalan ke mall atau mungkin nonton di bioskop, nongkrong seperti itu, tetapi kita punya aksi, yaitu membantu sesama. Ketika kita melihat mereka mungkin ya dalam kurang beruntung atau belum waktunya ya, bahasanya belum waktunya, itu kita merasa wah, orang ini perlu dibantu seperti itu. Jadi kita selaku yang masih muda, spiritnya masih tinggi ya, apalagi ide-idenya juga cemerlang gitu ya, seperti itu. Jadi para muda-mudi ya, yang apalagi e-lovers mungkin yang sekarang sedang menyaksikan dialog ini, jangan pernah takut dan jangan pernah minder dengan kita terjun di dunia kemanusiaan seperti itu. Karena dengan mengabdikan langkah kita, tenaga kita, pikiran kita untuk membantu sesama, itu sangat luar biasa. Mungkin sekarang kita masih berlelah, tapi suatu saat mungkin ada orang yang akan membantu kita ketika kita kesusahan. Mungkin bukan kita, mungkin anak kita, mungkin saudara-saudara kita, karena kita sudah terjun dan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk terjun di dunia kemanusiaan. Ya. Oke. Wah, luar biasa sekali Pak Naufal. Ini Mbak
Lina ini atau Ustazah Lina memberikan tips-tips kepada kita semuanya ya, sehingga kita bisa action untuk di dunia kemanusiaan bersama dengan ACT gitu ya Pak Naufal. Oke, Mbak Lina, thank you. Di sini aja Mbak Lina. Dan harapan terakhir dari Pak Naufal sendiri selaku Kepala Cabang ACT Sidoarjo ini apa ini? Ya para sahabat Dharma semua yang dirahmati Allah. Jadi ya kami berharap ya bahwa kita bantu ya saudara-saudara kita ya yang sedang mengalami kesusahan ya, yang tidak seberuntung ya orang lain, dan tentunya di bulan Ramadan ini bisa menjadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah ada orang sedekah terus miskin itu tidak pernah ada. Ya. Dan jadi memang ini menjadi ikhtiar kita sama-sama bahwa dalam memajukan peradaban umat ya ini harus kolaborasi semua elemen bangsa ya, seperti itu ya. Jadi saya mengajak ya para dermawan semua ya, sahabat-sahabat e-lovers ya, untuk bisa turut serta dalam program aksi-aksi kemanusiaan, baik menjadi relawan atau turut berinfak sedekah melewati menyalurkan ke ACT, khususnya ACT Sidoarjo ya, itu Pak Iwan. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Naufal sudah memberikan pencerahan dan juga sudah banyak sekali dialog ataupun juga obrolan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih itu banyak. ACT dan kemudian X-nya ACT itu sendiri apa aja, dan mengajak kepada e-lover semuanya untuk bisa mensupport orang-orang yang kurang mampu ataupun juga orang-orang yang harus kita beri ya Pak ya, melalui ACT Sidoarjo. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaga, Masya Allah, barakallah ya. Dan juga Mbak Lina, terima kasih. Kayaknya malu-malu aja itu. Semoga apa yang menjadi obrolan kita ini bisa menjadi manfaat yang begitu besar ya. Amin, amin. Dan sampaikan salam saya kepada teman-teman dari ACT Sidoarjo, Jawa Timur ataupun juga Indonesia ya. Masya Allah, siap. Semoga berkah Amin. Berada di ACT Sidoarjo kita semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Naufal. Assalamualaikum Pak Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, e-lovers, itu tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Naufal Bunyamin, Kepala Cabang ACT Sidoarjo, dan semoga saja apa yang menjadi perbincangan kita di kesempatan kali ini menjadi sebuah arti tersendiri dan semangat tersendiri untuk bisa membantu sesama, dan juga seperti halnya dialog kita, maksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan membantu saudara sebangsa. Saya Yohansa Samudra, thank you banget, dan jangan kemana-mana, tetap saja di Station Surabaya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share.